Salma makin yakin untuk bercerai dengan William dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, luar biasa apa yang terjadi pada episode malam ini. Bukan cuma episode malam ini, tapi juga episode kemarin luar biasa. Salut sama William yang akhirnya mau mengakui semuanya. Tapi ya mau bagaimana, nasi sudah menjadi bubur, gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Mau gak mau, suka gak suka, William pun juga harus bisa menerima kalau ini adalah akhir dari segalanya. William pun juga pada akhirnya hanya bisa menatap diam, tatapannya kosong, karena gak ada yang bisa diselamatkan sedikit pun dari pernikahannya. Karena mau bagaimanapun juga teman-teman, apa yang Dinda dan William lakukan itu sangat fatal dan begitu jahat. Bertahun-tahun dirahasiakan, Salma dibodoh-bodohi, dianggap remeh, direndahkan. Dan ini adalah balasan yang setimpal. Bahkan kalau menurut Mimin, dan mungkin teman-teman pun juga setuju, kalau ini tuh gak seberapa jika dibandingkan dengan sakit hatinya Salma, perih matanya Salma, karena harus melihat, merasakan perselingkuhan yang sangat gila ini. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Sayang, William jujur justru ketika semuanya telah berakhir. Ya, yang namanya penyesalan tentu gak akan pernah datang di awal, pasti di akhir. Dan William harus mengalami semua ini. Nah, lalu nextnya apa? Apakah Salma akan langsung menceraikan William? Ya benar, jadi ini tuh benar-benar dor banget, gak ada celah. Pokoknya gimana pun caranya harus dituntaskan secepat-cepatnya. Pada intinya teman-teman, Salma gak mau menunda-nunda. Jadi Salma akan mengurus semua, menyewa pengacara untuk langsung mengajukan berkas perceraiannya. Nah sialnya, perceraian William dan juga Salma ini berpotensi akan menjadi perceraian yang begitu cepat. Maksudnya apa? Jadi begini, kalau perceraiannya tuh karena sama-sama gak cocok ya, biasanya tuh akan ada sidang lebih dari 1 atau 2 kali. Terus biasanya kalau masih berantem-berantem, itu bakal ada mediasi. Tujuannya ya biar bisa rujuk. Karena negara berharap tuh gak ada perceraian. Makanya buku nikah tuh selalu harapannya adalah jangan sampai kembali ke pengadilan agama, tapi harus bisa bertahan di rumah masing-masing. Artinya jangan sampai bercerai. Nah, kenapa Mimin bilang demikian? Itu sampai mediasi. Terus kalau teman-teman tahu tiba-tiba ada yang sudah bercerai, berniat bercerai, tiba-tiba rujuk, ya itu karena karena pengadilan memutuskan kalau pernikahan itu tuh masih layak untuk dipertahankan. Nah, lalu kenapa Mimin ngebahas ini juga? Karena dalam kasusnya William, karena ada bukti-bukti pernikahan dan perselingkuhannya, ada bukti yang hidup yaitu adalah Lia, KDRT dan semuanya, maka ini berpotensi cepat. Jadi sidang pertama bisa langsung diputuskan untuk bercerai. Gak akan lagi sampai harus sidang kedua, ketiga, mediasi, gak ada. Makanya ini tuh bener-bener udah jatuh ketimpa tangga bagi William. Ya kan teman-teman? Sedih loh teman-teman sebetulnya. Kita ngerti William sesayang itu sama Salma. Tapi sayang, William sama Dinda tuh lupa kalau mereka itu tuh denial. Dan mereka itu tuh menyepelekan Salma dan menganggap remeh Salma. Hingga mereka lupa kalau mereka melakukan semua kesalahan fatal. Salah satunya adalah selain yang ingin sebutkan, mereka berdua ini bukan cuman menipu Salma, tapi juga benar-benar merendahkan Salma. Apa ya ibaratnya yang lebih rendah dari itu? Tapi yang jelas Dinda dan juga William sama sekali gak pernah menganggap Salma. Dan sekarang lihat, Salma ngumpulin remah-remahan semua bukti-bukti
perselingkuhan, dibongkar semuanya. Bahkan mungkin ada banyak yang belum kebongkar. Seperti Dinda yang diberi nafkah 50 juta dan lain sebagainya macamnya, masih banyak sebetulnya. Tapi ya udahlah ya, mungkin keterbatasan durasi, jadi pada akhirnya ya udah itu aja yang dibongkar. Dan akhirnya apa? Gak ada yang bisa diambil. William cuma bisa menangis, berantem sama Dinda. Dinda mencoba menenangkan William, perasaan bercampur aduk. Dinda hidup menjadi gak tenang. William pun juga sama. Jadi hari-hari yang kita akan lihat tuh permintaan maaf William sama Dinda aja. Tapi memang kali ini William minta maaf teman-teman, tapi bukan untuk merebut sama lagi atau untuk rujuk, enggak. Tapi lebih kepada William tuh ingin hidup tenang dengan dimaafin Salma. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi ya semua percuma. Dengan Salma yang ngajuin surat cerai ke pengadilan, bahkan gak mau ditunda-tunda, itu aja udah ngebuktiin secapek itu Salma. Bayangin, bertahun-tahun, kalau dari segi episode 7 bulan lebih ya teman-teman. Ibaratnya untuk meneliti semua ini, akhir terjawab sudah. Bahkan Argo aja sampai gak berani ganggu Salma. Bu Wita aja sampai gak berani ganggu Salma, karena tahu ini tuh permasalahan yang begitu berat. Bayangin aja, Bu Wita, ibu kandung Salma, menyaksikan sendiri foto-foto perselingkuhan, suara perselingkuhan, sound recorder, video semuanya di acara ulang tahun anaknya. Bayangin teman-teman, di acara hari kelahiran anak kandungnya Bu Wita, yaitu Salma. Betapa perihnya hati Bu Wita, sakitnya sebagai seorang ibu yang ternyata nasibnya jauh lebih buruk dari apa yang dialami oleh Bu Wita. Bahkan Pak Ridwan ini sampai bilang tuh di episode kemarin, lebih better Pak Ridwan ketimbang William. Bayangin, sampai sebegitu rendahnya William. Nah mungkin kan masih banyak yang salah kaprah ya, kalau William tuh tersakiti lah karena Salma ngebongkar semuanya. Ingat, yang namanya selingkuh, mendua itu gak bisa dimaafkan. Dan yang Salma lakuin tuh, itu tuh belum seberapa sebetulnya. Salma tuh masih terlalu kasihan. Makanya cuman dibongkar tuh kayak gitu. Kan kita semua tahu Salma niatnya ngebongkar tuh bertiga aja. Tapi gara-gara Roy akhirnya terbongkar semua. Keren Roy di sini. Keren, bener-bener keren. Lalu kan masih banyak yang salah kaprah juga. William inilah, itulah, dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah akibat kesalahan William sendiri. Kalau William nih gak pernah selingkuh aja, gak akan ada adegan kayak gini. Gak perlu harus Salma ngebongkar semuanya. Pernikahan William sama bakal baik-baik aja. Paling yang rese cuma Dinda yang deketin William. Sisanya kan gak ada. Kan William pun juga sadar William ini gak cinta sama Dinda. Tapi karena terjebak satu malam, akhirnya hilaf dan ngelakuin kesalahan. Kan William bilang gara-gara mabuk lah apalah. Tetap aja kesalahan tetap kesalahan. Walaupun William mabuk, William punya pilihan untuk menolak hal itu dan gak perlu melakukan hal itu. Sesimpel itu teman-teman. Tapi William lebih memilih untuk melakukan perselingkuhan tersebut, gak pernah mau mengakuinya, menutupinya bertahun-tahun, setengah mati nutupinnya, bahkan sampai bikin Salma dibodohi bertahun-tahun. Dan akhirnya ya udah, William pun juga nggak bisa menolak ya ketika Salma minta cerai teman-teman, karena ya William sadar juga sih bagusnya tuh karena memang udah nggak bisa dimaafin lagi. Cuma itu tadi ya, William cuma pengen maaf dari Salma dan pengen hidup tenang ke depannya aja. Maksudnya William tahu William salah dan William tuh cuma pengen memperbaiki diri aja. Apa yang dulu William lakukan kesalahan tuh pengen diperbaiki diri. Belajar mengakui kesalahan, belajar untuk berubah, belajar untuk menahan emosi, belajar untuk menerima kesalahan sendiri, belajar menerima kekurangan diri sendiri, dan belajar menghargai cinta orang lain, belajar menghargai kasih sayang orang lain yang dulu gak pernah William lakukan. Ini sih pelajaran penting banget. Memang kedepannya William tuh masih bakal agak sedikit modus-modus deketin Salma, tapi so far sih bakal lebih banyaknya lebih ke minta maaf aja. Ya mau gimana, udah gak ada maaf, Salmanya bakal ogah-ogahan juga. Salma gak mau juga teman-teman untuk bersatu lagi, gak ada ya.
bener-bener gak ada. Bahkan Dinda aja bakal kena sering ditampar oleh Salma karena terus minta maaf sama Salma. Ya percuma. Bahkan Dinda aja, anaknya Dinda maksudnya Lilia, ada kemungkinan besar, punya potensi besar gak mau punya ayah kandung Om Baik alias William. Karena satu dan lain hal, karena kecewa, marah, karena ngerasa dibohongin lebih tepatnya. Bahkan nanti Lilia sampai ada perkataan bilang, dulu Lilia bilang Om Baik ini ayah kandung Lilia, tapi Om Baik bilang bukan. Terus berbohong dan lain sebagainya sampai sekarang. Anak kecil dibohongin bakal marah terus. Dan pada akhirnya udah bener-bener hilang teman-teman. Sama sekali semuanya hilang. Dan William tuh memang terlihat gak punya harga dirinya. Mungkin terlihat jahat ya Salma tuh, tapi ini bukan jahat. Ini adalah apa yang sudah William tanam sejak dulu. Inilah yang William petik sama Dinda. Jadi jangan pernah bilang Salma jahat. Jangan pernah bilang Salma seenaknya. Orang William sama Dinda yang salah. Ada kesempatan bertahun-tahun buat cerita, gak pernah mau jujur. Ya kan? Baru dikasih bukti kayak gini ngerasa paling bersalah. Oh gak bisa lagi. Keren buat Salma, salut buat Salma. Dan mari kita siap-siap teman-teman untuk dar-der-dor lagi seminggu ke depan. Karena kita akan melihat proses bagaimana Salma akhirnya minta cerai ke pengadilan, hingga kita akan melihat proses healing hatinya Salma. Wah, ayo siapa yang udah penasaran melihat proses perceraian William dan juga Salma? Coba kalau udah penasaran dan gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Dadah.